Halo semuanya, jumpa lagi kali ini Randy Fudo dan kali ini Enda kembali akan ngebacain untuk bulan September. Gimana bacaannya? Stay tune. Ya, sekarang kita akan bacakan zodiak untuk yang Gemini di bulan September. Seperti apakah? Kocok. Oke, Gemini yang generalnya saya akan ambil 3 kartu. General. Lalu karir. Ya. Kenapa akhirnya kita tuker karir dengan percintaan? Karena kalau kita percintaan itu orang akan nonton sampai akhir. Percintaan. Sementara kalau kita percintaan tahun depan, taruh di depan, terus di-cut. Yang lainnya bodo amat. Ya. Namanya beli durasi. Baik, oke. Untuk yang generalnya Gemini. Ya. Ada apa ini? Generalnya 9 pedang, Nine of Swords. Nggak ada yang beres nih. Justice. Three of Coins. Oke. Gua nggak tahu perasaan ini Gemini ini kayaknya ke teman kita juga ya. Oke. Kayaknya ke teman kita juga. Intinya begini. Gemini, secara general Anda berpikir terlalu besar, Anda berpikir terlalu ribet, Anda berpikir terlalu gede, melebihi kapasitas Anda saat ini. Dan secara realistis, ini kan menunjukkan secara fair, sorry, kapasitasmu belum sebesar itu, kemampuanmu dan inimu belum sesuai dengan ambisimu. Artinya di Three of Pentacles kan nunjukin di bulan September, mohon secara general mohon mawas diri untuk yang Gemini. Mulai dari hal-hal yang lebih sederhana dulu, hal-hal yang lebih kecil dulu, hal-hal yang lebih receh dulu deh. Nanti ketika sudah bisa baru berkembang. Kenapa begitu? Karena yang kita baca ini secara general ya, aku belum tahu nih namanya kan general ya, antara karir atau istilahnya relasi. Masalahnya supposed to be karir sih. Mestinya sih ya. Dia ini ambisinya tuh gede. Ambisinya ini mimpinya tuh gede. Itu bagus. Mimpi gede itu bagus. Tapi cara merealisasikannya ternyata terlalu gimana ya? Orang kan kalau setia sama pekerjaan kecil kan akan setia dengan perkara besar ya. Ini perkara kecilnya dia diabaikan, perkara besarnya dia geber. Ya habis lah. Oh, saya punya kata-kata yang lebih tepat sih. Jadi begini, pada prinsipnya Tuhan itu memberikan kita pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi kalau kamu belum siap untuk pekerjaan-pekerjaan kecil diberikan dan kamu abai, bagaimana pekerjaan besar akan datang kepadamu? Ya. Jadi meskipun memang ada pekerjaan besar di ujung sana, cuman jangan juga kamu abaikan pekerjaan-pekerjaan kecil ini. Yang mana sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kecil di depan mata itu adalah sebagai fondasi kamu. Fondasi dalam cara berpikir, fondasi dalam kamu melihat masalah-masalah yang muncul di pekerjaan dan bagaimana mental kamu untuk menghadapi itu semua gitu loh. Iya. Bagaimanapun kesiapan kita itu yang utama ya. Demikian. Oke. Lagi keras kali ini. Nah, kemudian untuk yang karir, The Devil. Bener kasih karir sih. Knight of Coins, Seven of Coins. Bener sih karir sih tadi ini. Yang artinya Pak? Yang artinya godaan sesuatu yang besar tuh selalu terus ada. Jadi kayak mau coba yang kecil, mau coba ini tiba-tiba ada tawaran lagi, ada tawaran besar lagi, ada tawaran besar lagi. Alhasil ketika tawaran ini muncul, fokusmu jadi enggak ke satu titik, enggak ke hal yang pengen dikerjain. Alhasil untuk yang lain-lainnya tuh yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya terbengkalai. Bye-bye. Makanya di sini kayak menunjukin fokus dengan kerjaan yang sudah ada dan yang sedang dikerjakan dulu. Ketika nanti ada tawaran sesuatu yang besar-besar, silahkan dengarkan, tapi jangan buat keputusan bulan September ini. Jadi bulan September itu kayak fokus dengan kerjaan yang sudah ada. Dan kalau sudah ada tiba-tiba ada tawaran begitu lagi, tolong hold dulu, dengarkan tapi jangan diiyakan dulu. Intinya sih begitu. Karena memang secara kemampuan untuk September ini belum waktunya untuk mengambil sesuatu yang lebih besar. Yang diperlukan adalah untuk ini adalah konsistensi atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah dan sedang dikerjakan di bulan ini sih.
Ya karena munculnya kartu The Devil ini memang benar-benar kayak godaan banget buat kamu hilang fokus di pekerjaan kamu ya. Gitu. Ya demi sesuatu yang besar dan somehow PHP kalau diiyakan bulan September ini malah PHP. Akan lebih baiknya sebenarnya kalau kayak gitu, semua tawaran yang ada itu kamu boleh untuk consider, tapi jangan sampai meninggalkan pekerjaan yang sudah ada atau yang sedang berjalan gitu loh. Karena untuk memulai suatu pekerjaan baru, baik itu besar ataupun kecil, itu it takes time. Sedangkan apabila yang sudah ada berjalan, istilahnya kamu abaikan, selamat ya, kamu tidak mengerjakan apa-apa jadinya bulan ini. Begitu. Oke, untuk masalah percintaan. Emperor. Ace of Swords. Ten of Cups. Sederhananya, Emperor ini kayak menunjukkan ini sebenarnya sih kayak percintaan yang percintaan baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum ya. Emperor ini kayak nunjukin untuk bulan September, untuk Gemini September ini adalah lebih untuk realistis, butuhnya seperti apa, maunya kayak gimana, yang tidak bisa ditolerir tuh yang seperti apa. Jadi kalau yang zodiak sebelumnya kan mulai cari kriteria, tetapi kalau zodiak Gemini tuh kayak cara realistis, kamu bisa yang seperti apa, bukan butuh ya, bisa yang seperti apa. Jadi jangan kebanyakan drama. Jangan kebanyakan drama. Kenapa? Karena di kartu Ace of Swords ini kayak menunjukkan let's say ini sebenarnya berkaitan sama Ten of Cups sih. Dia ini bisa dikatakan bulan September ini yang Gemini untuk kandidat bagi yang single itu bakal banyak yang mau. Bukannya begitu Gemini? Oh iya. Selalu punya banyak pilihan. Iya. Dan sudah waktunya fokus ke satu. Susah kayaknya. Makanya mawas diri, butuhnya apa? Bisanya yang mana? Nah kemudian kalau yang sudah punya pasangan, bisa dikatakan yang Gemini ketika sudah punya pasangan, meskipun sudah punya komitmen, godaan ini selalu ada. Gemini gitu loh. Karena jadi istilahnya selama bendera kuning belum berkibar pun hantem kromo gitu kan, ada yang begitu soal berpikirnya. Ya. Realistis aja. Karena ini memang bisa dikatakan secara relasi ini adalah bulan September adalah bulan-bulannya Gemini untuk tolong konsistensi dengan yang sudah ada, konsistensi dengan yang butuhnya, yang bisanya seperti apa. Karena baik lagi mungkin ini berkaitan dengan kerjaan yang sudah waktunya untuk fokus juga jalanin yang sudah ada dulu. Hindarin improvisasi, hindarin so ide. Tapi mungkin gini, it's Gemini, ya kan? Ini Gemini gitu loh. Dia memang bawaan secara, istilahnya bawaan lahirnya, bawaan bintangnya itu emang, ya gimana ya, dia pintar ngomong gitu kan. Gemini itu pintar ngomong, orang yang memang sangat sosialita banget gitu kan. Nggak salah sih, jadi akhirnya banyak yang nempel sama kamu gitu loh. Cuman ya udah, di antara itu semua ya kamu masih pilih lah yang sebenarnya yang kamu mau tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau kamu enjoy dengan drama-drama tersebut ya sudahlah ya, lanjut gitu. Oke. Ya seperti itu untuk gambaran Gemini di bulan September. Ingat untuk like dan subscribe. Oke. Yoi, thank you.